Rianya santai juga. Bang, Bang Dirga, pada akhirnya comeback lagi nih. Apa sih yang bikin akhirnya kalian jadi semakin semangat? Yang mohon maaf, banyak band-band dari Dadali, bukan band baru tapi band lama. lawas. Band udah 15 tahun ya, udah 15 tahun bandnya ya. Tapi anniversary-nya baru 13 tahun karena 2 tahun itu waktu kita pembentukan. Ini gantinya almarhum Yuda Boim, gitaris. Kan Yuda kemarin meninggal COVID kok, ya kan, waktu Delta. Terus ini gantinya almarhum Rix, ini VJ, keyboard. Sama meninggal juga selang 6 hari setelah Yuda meninggal, kemudian disusul sama almarhum Rix, gantinya sekarang VJ. Nah, saya masih tetap Dirga, cuman berubah tampilan sekarang agak sedikit apa ya. Nah ini yang lama juga, Richard, gitaris dari awal. Terus ini ada Hendy, bass Hendy. Nah, kemudian kita culik nih satu nih dari Civilian. Obot, ya. Kita culik satu, Obot drummer dari Civilian. Alhamdulillah, kebetulan Obot juga lagi santai, jadi Obot mau ngebantu kami. Debut kita udah ada di lagu Di Saat Sayang Padamu ya, udah banyak debutnya. Alhamdulillah bisa berkolaborasi dan akhirnya Obot untuk santai terus bergabung juga sama kita sambil nunggu Rianya santai juga. Bang Dirga, pada akhirnya comeback lagi nih. Apa sih yang bikin akhirnya kalian jadi semakin semangat? Yang mohon maaf, banyak band-band lawas yang kebanyakan kita tahu dia break dulu gitu, tapi Bang Dirga dan kawan-kawan malah muncul gitu. Iya. Jadi kami percaya bahwa ini adalah siklus kita ya. Karena waktu berdirinya Dadali aja 11 September itu 2009, waktu sorry ya kalau dikaitkan dengan dunia pasti ada hal-hal yang menggelegar gitu ya. Kemarin itu awal-awal Dadali dibentuk itu pas ada pesawat ditabrakin. Pesawat ditabrakin. Pesawat nabrak gedung lah. Iya. Terus setelah itu barulah kita melihat ada beberapa vokalis band besarnya sedang vakum lah gitu kan ya waktu itu, sehingga muncullah kami. Dan sekarang saya yakin siklusnya kita lagi karena belum lama kami ulang tahun kemarin kan ya, 11 September. Terus ada pun kejadian di luar negeri yang memang kurang kondusif gitu ya. Ya terus berdatangannya banyak job. Nah ini job ini sejujurnya kita udah kayak jalur langit aja nih. Kita nggak minta dan ngapa-ngapain, tiba-tiba ada kontrak eksklusif untuk tour Asia. Nah, itu gimana bisa tercipta konsep Go to Asia tuh? Nah ini nggak disengaja, justru ini nggak disengaja, tapi ya memang saya berpikir di sini yaitu kita kembali di siklus kita. Ini kalau boleh tahu netizen, ini kota mana aja sih Asianya? Oke, kita awalnya kita ke Malaysia itu di Sarawak dulu di Desember, terus kita akan bergeser ke KL. Setelah itu kita akan ke Sabah, Kuala Terengganu, lalu kita di Selangor. Setelah itu nanti kita ada selingan ke Singapura. Nah, seling daripada itu kita tunggu dulu kepastian dari pihak promotor di sana. Kita akan berlanjut ke Brunei, Hong Kong, China, Jepang, dan Taiwan. Kira-kira untuk masing-masing kota bawain hits lagu apa dan berapa jumlah lagu yang akan dinyanyikan? Iya, kita nyanyiin paling banyak 15 lagu. Banyak 15 lagu dengan konsep yang mungkin dikenalnya secara digital lagunya sedih gitu ya. Tapi kita udah sangat berpikir banget gimana caranya supaya kita performnya nggak dilupain sama penonton yang datang, karena ini akan digelar secara tiketing.
Persiapannya untuk go to Asia dari Ali sendiri gimana persiapannya? Kita persiapan sudah pasti latihan, sudah pasti menyatukan lagi chemistry kita, matching lagi, terus kita banyak konsep baru, aransemen yang lebih segar, karena kita berpikir semakin kesini musik di atas panggung itu harus semakin dewasa juga gitu kan dalam hal menyikapinya. Kita harus mengerti audiens, membawakan suasana biar jingkrak gitu, dan ini akan dirubah banyak, apalagi dengan datangnya Obot ini kan sentuhan-sentuhannya kan bisa energik gitu, bisa rame gitu. Sebagai pengobat rindu juga nggak sih untuk fans-fans kalian, karena kan satu sisi dari Zevilla ditarik gitu. Iya betul, pastinya. Ya, alhamdulillah nih Zul juga udah ngasih izin sama kita ya, alhamdulillah berkah. Jadi kita nih memang ngalir banget, dan kebetulan mereka juga memang rindu banget sama kita dalam hal konser kita, sebab jarang banget gitu ya. Saya juga tahu kok band-band besar bentar lagi nih bakal ada yang vakum lama gitu kan ya, terus ada yang eranya sudah mau hampir habis gitu kan. Nah ini nggak jauh, ini seperti rotasi yang sudah terulang kembali, seperti deja vu saya pikir ini, seperti waktu yang terulang kembali gitu. Kok ini kejadian lagi? Dan job itu berdatangan tuh bukan tanggung-tanggung gitu, makanya loh, bukan karena ini masa-masa kampanye kah? Bukan, itu justru nggak ada kaitannya di situ, belum sih, nggak ada, malah kita nggak ada kaitan di situ. Justru ini langsung dari luar dulu. Kan dulu Dadali memang kenalnya itu di Malaysia dulu, sehingga sempat hampir diklaim juga jadi band Malaysia, terus kita adakan konser dan bla bla bla, naiklah di Indonesia seperti itu. Dan sekarang kita melakukan hal ini lagi tanpa disengaja gitu. Makanya saya gelar seperti ini. Itu tanggal berapa mulainya? Mulainya start awal dulu, saya ke Singapura dulu tanggal 4 ya, November. Terus nanti tanggal 1 Desember sampai tanggal 2. Terus nanti lanjut lagi, ini diselang-seling sih, 1 bulan sekali sih. Sampai akhir tahun atau sampai rencana sampai akhir tahun, tapi kita ini kan kalau Allah meridoi ya, mudah-mudahan Allah meridoi juga, mudah-mudahan ada yang jadwalnya mepet, ada yang renggang, ya mungkin diprediksikan sampai Oktober lagi sih, sampai Oktober 2024. Running. Kalau untuk meluncurkan karya terbarunya udah terfikirkan belum dari kalian? Karena kan udah mulai comeback lagi ya. Justru ini di lagu-lagu lama mereka kangen. untuk karya baru sedang kita siapin juga sih. Lagi siapin 30 lagu, cuman kita nggak buru-buru ngebuat karena ini kan memang hajatnya anak band lah, dapat kayak ketiban emas lah gitu. Soalnya kita harus sesuai gitu sama jadwal juga. Nah gitu, sesuaikan dengan jadwal, terus kita lebih konsentrasi, dan mereka pun mengetahui kita punya 50 lagu yang memang hampir semua mereka tahu. Tapi nanti bakal ada salah satu lagu mungkin dari Zevilla sendiri dibawakan atau seperti apa sih? Ya, kita bawakan, pasti dong kita bawakan. Kita masukin IC Tero, itu udah pasti sebagai wujud penghargaan kita juga kepada Zevilla yang sudah mau kolaborasi dengan kami, alhamdulillah. Dan Obot pun memang ke kitanya juga memberikan nuansa yang berbeda, energik dan positif gitu kan, yang bikin kita semangat juga gitu. Ini tadinya kita kan malas-malasan mulu kan, tapi akhirnya wow gitu kan. Berarti kalau bawain lagu SDR itu hak royaltinya si Jul itu pasti dapat dong? Pasti dapat, karena kan gini, ketika lagu-lagu Jul itu dibawakan, lagu Jul itu kan ada yang sudah di Nagaswara ya, publishingnya, itu otomatis secara LMK mereka akan collecting kepada pihak penyelenggara. Karena pihak penyelenggara yang baik itu, setiap event organizer itu pasti mendaftarkan dirinya ke pihak LMK. Nah, dengan itulah kita tidak perlu khawatir lagi tentang royalti yang akan dibayarkan seperti itu. Tapi ada maksudnya secara langsung gitu ya, bukan secara ke LMKM gitu. Ada upaya untuk membantu si Jul juga nggak sih melalui apa, ngebawa-bawain lagu-lagu? Ya kalau sebenarnya sih kalau secara hukum musik nggak ada kayak gitu. Bahkan dulu pun waktu ketika Ahmad Dhani pernah keluar dari WAMI ya, mohon maaf itu senior kami, itu kalau individu tidak berdasarkan dengan undang-undang, karena undang-undang ini hanya akan
mendukung kepada lembaga yang memang sudah diciptakan oleh Indonesia sendiri. Nah seperti itu. Nah, makanya untuk hal ke situ sebenarnya nggak ada gitu. Tapi kalau memang untuk kebersamaan itu disebutnya bukan untuk bagi-bagi royalti, tapi bagi-bagi rezeki. Gitu beda jadi. Maksudnya begitu. Gitu ya. Pasti bagi-bagi ke situ. Seberapa ramainya di sana karena tiketing juga lumayan sudah sold out yang di Sarawak ya, sudah sold out itu sekitar hampir ke 6.000 penonton lumayan. Oke. Oke.